Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, sekali lagi Shalom. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita sore hari ini. Kalau tadi diizinkan Tuhan hujan ya Bapak Ibu saudara, tetapi puji Tuhan ini Tuhan memberikan cuaca yang terbaik buat kita semua boleh ada di tempat ini. Merupakan suatu kemenangan kalau kita ada di tempat ini. Kalau kita bisa leyeh-leyeh di rumah gitu ya, tapi kita saat sore hari ini kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Mari kita mau satukan hati kita Bapak Ibu saudara, kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini yang indah, di mana Tuhan boleh satukan kami di tempat ini, umat-Mu yang rindu menyembah, meninggikan Engkau di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami. Oleh sebab itu kami datang dengan ucapan syukur kami, karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera, sukacita mengalir di dalam hidup kami. Ada sorak-sorai keluar dari lidah bibir kami saat kami menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kau memenuhkan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Bahkan kami yang mengalami persoalan, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah kami bukan ibadah yang rutinitas, tetapi kami percaya Raja di atas segala Raja hadir di tengah kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami mau memberikan ibadah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang disenangkan di tempat ini, Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara, kita mau buka hati kita. Kalau kita ada di sekarang ini adalah semua karena anugerah kebaikan dari Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita di tempat ini membuka hati, membuka suara kita, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sembah Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Kau hadir di tengah kami, berkat-Mu mengalir, kasih
bersyukur Tuhan untuk campur tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sekarang ini, kami boleh menikmati nafas yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Hirapaya shikiaratak haralalalabaya shikiaralalalaba. Kami datang dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Yamaya shikiaralalalabaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh
percaya Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sebab firman-Mu mengatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam segala pekerjaanmu, di dalam buah kandunganmu, di dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Kami percaya kami punya Allah yang baik Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Katakan ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dengan segenap kekuatanmu, ya Yesus baik, Dia baik, Yesus baik, ya Yesus baik. Kami percaya buat saya. Mari kita bertepuk tangan, katakan ya Yesus baik. Amin. Kami bersorak karena Kau baik dalam hidupmu Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Haleluya. Ya Dia baik, Dia baik bagi kami Tuhan. Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Yesus baik. Berikan sorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang baik. Amin. Amin. Kasih salam tos kanan kiri, Allah baik. Haleluya. Luar biasa Allah yang kita sembah sebab Dia Allah yang baik lebih dari siapapun juga. Amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan kita tidak akan menjadi lemah sebab Dia penopang hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Berjalan bersamamu
janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Yesus namanya. Besertaku, Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Yes Tuhan, setiamu benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Siapa namanya? Katakan dengan segenap kuatku, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi nyatakan, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Sorak-sorai kemenangan. Yeah. Siapa yang menjamin hidupmu? Siapa yang menjamin hidupmu? Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi yang menjamin hidup kita, Yesus Kristus namanya. Karena Tuhan Allah tahu yang terbaik buat setiap kita. Saat kita mungkin merasa Tuhan tidak mengasihi, karena apa yang mungkin kita kehendaki, apa yang kita rancangkan tidak terjadi di dalam hidup kita. Kita kecewa dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik buat setiap kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kita. Mari kita mau berserah, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Kau yang melatih kaki kami untuk kami menaiki jalan yang terjal. Mungkin kami harus menaiki gunung yang tinggi, turun ke dalam jurang yang dalam. Tapi kami percaya ada tangan-Mu yang menopang hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami berserah, kami percaya Tuhan, sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tangan yang kuat menopang kami. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu
Berkali hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya bersama angkat tanganmu, katakan, tahu yang terbaik. Dia lebih tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu yang terbaik. Ku berserah, kami percaya hanya Yesus. Jemaat saja katakan, dengan segenap imanmu, percayamu kepada Tuhan, yakini bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Kau lebih, ada kemenangan yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Pelangi yang indah Tuhan rancangkan di dalam setiap hidupmu. Nantikan pertolongan Tuhan. Karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Tuhan. memperdulikan setiap Engkau rancangkan yang terbaik bagi kami. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih. Karena kami sadar pengetahuan kami terbatas, cara pandang kami pun terbatas, kekuatan kami terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami dan terus memperhatikan kami.
Saat kami kecewa, saat kami terluka, saat hati kami dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, kami tahu Tuhan izinkan untuk mendewasakan setiap kami. Ya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau dan mengarahkan hidup kepada Tuhan malam hari ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, kami membutuhkan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan yang baru. Amin. Untuk itu kami membuka hati dan seluruh kehidupan kami untuk Engkau berfirman. Kuatkan setiap kami yang lemah, hiburkan setiap kami yang susah. Tegur setiap kami yang melakukan pelanggaran dan biarlah kami diubahkan malam hari ini dan mendapatkan kasih karunia yang baru di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, ajar kami, lembutkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan tulus, dengan murni. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur kalau sore hari ini kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Cuaca boleh hujan, cuaca boleh sempat menghalangi kita untuk kita beribadah, tetapi puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Bapak Ibu, tema kedua berbicara tentang batin yang sehat. Menjadi umat Tuhan yang memiliki kehidupan batiniah yang sehat. Satu bagian yang kita kemarin sudah berbicara tentang frustasi dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi depresi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati. Perhatikan, kalau hati Anda hari ini gundah gulana karena mungkin engkau difitnah orang, mungkin engkau diperlakukan tidak baik, mungkin engkau dibuat menjadi susah hati, mungkin engkau dibuat berduka, mungkin engkau dibuat hatimu menjadi tidak baik, itu tandanya bahwa kita harus waspada. Kenapa Bapak Ibu? Karena depresi adalah gangguan suasana hati, perhatikan. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah. Nah, perasaan yang sedih itu adalah sedih yang mendalam dan kehilangan minat untuk hal-hal yang disukai, mulai menjadi malas, mulai menjadi undur, wes rasa welah ngapain, wes saudara, hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam hal ini. Depresi adalah gangguan suasana hati, entah apapun itu yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita yang mulai putus pacar. Hati-hati, jangan Anda dikuasai oleh suasana hati, perasaan yang tidak baik, terus berkecamuk dalam hati Anda. Atau mungkin hari ini engkau sedang menghadapi perkara-perkara yang mungkin membuat engkau merasa harimu, kehidupanmu tidak baik, karena kondisi keluargamu mungkin, orang tua mengalami sakit, mungkin engkau mengalami kekurangan, mungkin engkau hari ini menghadapi perkara-perkara yang tidak seperti orang lain nikmati. Hati-hati dengan hal ini karena depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan yang sedih yang mendalam serta kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Hari-hari ini kalau Anda mulai tidak bergairah, Anda mulai tidak suka, dulu Anda suka dan tidak suka karena perubahan suasana hati, hati-hati. Bisa saja kita nanti akan jatuh di dalam sebuah ikatan depresi. Dari jurnal yang saya baca, seseorang dinyatakan mengalami depresi jika 2 minggu merasa sedih, saudara. Jadi depresi itu hati-hati kalau kita mulai 2 minggu merasa sedih, kemudian putus harapan, dan Anda merasa tidak berharga, jangan-jangan Anda sedang dikuasai perasaan, mood Anda sedang rusak, suasana hati saudara sudah mulai rusak, hati-hati. Kita akan terjebak, terikat, dan akhirnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita menjadi hilang. Makanya kenapa kita harus menjadi gereja yang sehat, salah satu bagian yang harus sehat dalam hidup kita adalah batin kita. Hati kita ini harus sehat. Makanya kenapa Alkitab kita berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana mengatur, menata kelola hatinya dengan baik, sehingga tidak mudah tersinggung, sehingga tidak mudah putus asa, sehingga tidak kehilangan suasana hati yang baik itu berhari-hari, berminggu-minggu,
Tetapi ya kecewa boleh, rasa sakit boleh, rasa marah ada karena kita manusia, tetapi kita tidak dikuasai dari hari ke hari. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa depresi itu jahat. Depresi yang kita biarkan terus-menerus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas bekerja. Kemudian gangguan hubungan sosial, saudara. Jadi orang kalau depresi bukan hanya merusak hidupnya, tetapi merusak apa yang baik dalam kehidupannya. Pekerjaannya, produktivitasnya mulai menurun, kreativitasnya menurun, mulai malas, mulai rasanya enaknya tidur saja, hati-hati. Makanya saya seringkali bertanya sama anak saya, kamu kok tidur terus seharian ini kenapa? Kemudian dia cerita, aku tadi malam tidur jam 4 pagi. Loh, lah kenapa tidur jam 4 pagi? Aku belajar dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Karena menghadapi ujian. Oh ya sudah, kalau kamu hari ini tidur terus karena tadi malam kamu belajar, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu putus cinta, kemudian kamu tidur terus, nah hati-hati. Jangan-jangan dia dikuasai depresi dan apa yang baik, produktivitasnya menjadi menurun, gangguan hubungan sosial. Rasanya hubungannya semalas wah. Rasa teman-temanan, rasa sahabat-sahabatan, rasa pacar-pacaran sisan. Saudara, hati-hati. Doa kita adalah, perkataan kita adalah doa. Nanti lama-lama temannya punya pacar menikah, temannya punya pacar menikah, temannya punya pacar menikah, temannya punya pacar dan menikah. Anda pacar saja belum punya, stres. Aku kijane apa tau salahku tau Gusti. Jangan-jangan kita lupa di dalam doa kita. Hati-hati, saudara. Nah, hati-hati dengan gangguan hubungan sosial kita. Hingga, saudaraku, yang lebih buruk lagi akan memunculkan keinginan bunuh diri. Depresi itu jahat luar biasa. Makanya kenapa umat Tuhan tidak boleh dikuasai oleh depresi. Patah hati, depresi, saudara, mengurung diri, rasa tidak beruntung sendiri, rasa Tuhan itu jahat, tidak mau makan, tidak mau minum, fisiknya mulai menurun, wes bablas, saudara. Memang mungkin tidak muncul keinginan bunuh diri secara langsung, gantung diri, enggak. Tapi spiritnya itu sudah menguasai. Dan ketika spirit sudah menguasai, orang yang pengennya wes mati lebih baik, lah itu hati-hati. Kayaknya kalau aku mati perkara selesai. Oh belum, saudara. Masalah Anda selesai di bumi, Anda sedang membuka masalah baru di surga atau di neraka. Dalam kematian saudara, Anda sedang membuka sesuatu kalau Anda tidak berawas-awas dengan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, yang namanya depresi itu tidak hanya dialami oleh orang-orang biasa. Orang-orang besar, kecil bisa depresi. Orang terpelajar atau orang tidak terpelajar bisa depresi. Orang-orang termasuk rohaniawan bisa tidak depresi? Bisa, saudara. Kalau tidak mengelola sikap hati dengan benar. Nah, Alkitab kita akan belajar, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 56, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 56, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di sana katakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Midkam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihlah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi aku dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, siapa Daud? Kita tahu Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang luar biasa. Tetapi dalam keadaannya tidak bisa dipungkiri bahwa Daud
itu mengalami perkara-perkara sukar atas hidupnya. Daud saat menulis Mazmur ini saat dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, ketakutan yang dialami Daud begitu dalam, saudara. Dan ketakutan yang seperti itu adalah hal yang wajar. Apalagi kalau kita lihat di Alkitabnya tadi berkata bahwa Daud ini menuliskan ini ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Dalam keadaan terpuruknya, dalam keadaan pergumulannya, dia menuliskan hal ini. Hal apa yang dilakukan Daud agar dia mengatasi rasa takut, depresi, suasana hati yang rusak, yang tidak baik ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memohon belas kasihan kepada Allah. Di dalam ayat yang kedua di sana katakan, "Kasihilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku." Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang tanpa sengaja menyentuh saudara, membuat Anda kehilangan suasana hati yang baik. Atau mungkin ada orang-orang yang memang mengajak berperang saudara. Mungkin ada rekan-rekan sepelayanan saudara, mungkin ada orang-orang sekantor saudara yang merusak suasana hati saudara. Ini waktunya untuk kita belajar bagaimana mengatasi, mengelola suasana hati sehingga kita tetap produktif, kita tetap dalam keadaan baik. Kita tidak bisa menolak datangnya hujan, betul? Tapi kita bisa berupaya agar hujan itu tidak mengenai kita dan membuat kita sakit. Makanya kenapa Tuhan memberikan kita itu hikmat. Tuhan memberikan kita itu pengertian. Tuhan menciptakan kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Supaya kita ini menguasai, betul? Menguasai bumi dan seisinya, mengelola bumi dan seisinya. Makanya sebelum kita mengelola yang di luar, kita perlu kelola yang ada di dalam. Supaya ketika kita mengelola yang di dalam, apa yang di dalam beres, maka yang di luar beres. Betul? Karena apa yang keluar dari perkataan keluar dari hati. Apa yang kita lakukan itu keluar dari hati. Makanya kita harus bereskan ini. Lah bagaimana caranya? Yang pertama, mohon belas kasihan Tuhan. Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Mohon belas kasihan. Mungkin yang menghimpit Anda hari-hari ini bukan orang-orang di sekitar saudara. Tapi yang menghimpit saudara adalah kegagalan saudara, dosa saudara. Kekecewaan saudara itu yang menghimpit hati Anda. Kemarahan yang menghimpit engkau hari ini. Satu bagian dalam hidup kita harus minta belas kasihan Tuhan. Saya kemarin saudara, saya sepanjang punya anak 1 dan 2, itu kalau mereka pergi, pokoknya sudah saya doakan, sudah saya beres. Kemarin anak saya dan Dewi itu saya kirim ke Jakarta untuk belajar tentang kepemimpinan, untuk belajar membangun generasi milenial di salah satu gereja yang memang hari-hari ini mereka diberkati Tuhan, bertumbuh di dalam perkara ini dan kita perlu belajar. Saya tidak pernah biasanya bertanya ketika mereka pergi, gitu ya, mobil pergi, saya pulang ngantar, saya di rumah, kemudian saya tanya, "Piye, mobilnya enak enggak? Piye, supirnya baik enggak?" Seingat saya tidak pernah menanyakan itu ketika anak saya pergi. Tapi hari Kamis yang lalu, karena anak saya seminarnya itu hari Jumat dan Sabtu, saudara. Hari Kamis mereka berangkat jam 10, kira-kira jam 11 atau setengah 11 saya WA sama Dewi, "Wi, gimana mobilnya baik? Sopirnya baik?" Saya juga tanya sama anak saya, pertanyaan yang sama. Nah, Dewi berkata, "Baik Om, mobilnya kenceng tapi enak." Oke, baik. Hari pertama mereka seminar baik-baik saja. Kemudian hari kedua, hari Sabtu pagi, saudara, saya itu ngerti, saya tahu persis jadwal agenda anak saya, seminar dari jam ke jam itu saya
Saya tahu karena saya punya jadwalnya. Tapi ketika saya menunggu itu, Kang, hati saya ini gelisah. Hati saya gelisah. Mobilnya piye yo? Supirnya piye yo? Perjalanannya piye yo? Itu muncul terus di dalam hati dan pikiran. Selama ini tidak pernah. Tapi hari itu begitu kuat diingatkan. Jadi ketika saya ini bukan orang nganggur, saudara. Wah, itu pikiran karena Bapak itu nganggur, banyak nganggur, pikirannya gerambiang, enggak, saudara. Saya itu sampai malam enggak punya waktu untuk istirahat. Sore hari saja Bu Mariati ketika datang ke gereja saya itu sedang ngecat loh, saudara. Sepanjang pagi saya nungguin tukang, mengarahkan tukang. Tetapi ketika mengarahkan itu, ketika beraktivitas, itu muncul tentang perjalanan. Perjalanan pulang, perjalanan pulang. Ketika diingatkan itu saya berkata, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, tudung maut aku patahkan, roh kecelakaan aku patahkan. Udah tuh saudara, aku serahkan sama Tuhan. Pagi. Tapi itu sering muncul. Sering muncul. Jadi ketika beraktivitas itu muncul. Saya enggak cerita sama istri saya hanya diam saja. Saya lakukan aktivitas, tapi ketika setiap kali diingatkan, tudung maut aku patahkan, roh kecelakaan aku patahkan. Padahal dikatakan sopirnya baik, kenceng tapi enak. Sopir yang bagus itu kenceng tapi enggak kerasa kenceng, enggak seperti kocak-kocak begitu, kemudian enggak siksak, kemudian enggak nyut-nyutan, itu sopirnya bagus. Tapi kenapa di dalam hati ini kok ada rasa seperti itu? Sehari-harian. Dari situ saya berkata, saya mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan lindungi anakku dalam perjalanan. Tuhan lindungi anakku dalam perjalanan. Yang kontak terus istri saya enggak kontak. Karena saya tahu, saya sedang harus konsentrasi, mohon kasih karunia Tuhan, supaya apa? Tidak menjadi gelisah, tidak menjadi bimbang. Saya berusaha membangun diri saya, mohon kasih karunia Tuhan, supaya apa yang terbaik bagi anak saya. Betul saudara, anak saya jam 1 pulang ke rumah. Saya belum tidur, saya bukain pintu. Ketika saya buka pintu, bukan dia cerita tentang, wah acaranya bagus, enggak. Pengkhotbahnya bagus, cowoknya keren-keren Pak, enggak saudara. Saya buka pintu jam 1 malam membukai anak saya, dia berkata, Papa tahu enggak? Kenapa? Tadi di jalan tol, itu sopirnya sempat ngantuk. Ngantuk itu bukan karena ngantuk gini saudara. Tapi sudah sampai beberapa detik itu kehilangan kesadaran. Jadi mobil itu dari kiri, tahu-tahu ke kanan. Dari kiri ke kanan saudara, sampai cerita clear. Dari kiri ke kanan, wes ngelewar gitu, di samping sebelah kanan ada truk, balik lagi ke kiri. Itu 2 kali Pak. Saya bertanya, tapi enggak apa-apa? Enggak, langsung masuk rest area, istirahat. Di situ saya ngerti, kenapa sehari-harian Tuhan ingatkan akan hal ini. Sejahtera dalam hati saya hilang. Padahal anak saya ke Bali, ya sana ke Bali. Enggak pernah ada pikiran apa-apa. Tapi hari itu, hari Sabtu kemarin itu. Jadi setiap kali saya diingatkan, saya mundur sebentar. Dari para tukang saya berdoa dalam nama Yesus, tudung kematian saya patahkan. Kekhawatiran dalam nama Yesus pergi. Ganti dengan damai sejahtera, ganti dengan percaya, ganti dengan suasana hati yang baik Tuhan. Sepanjang sehari. Dari situ Bapak Ibu, kita perlu mohon belas kasihan Tuhan. Apa yang hari ini merusak mood Anda, apa yang hari ini merusak suasana hati saudara, mohon belas kasihan Tuhan. Saya ketika anak saya mulai masuk ke kamar dan saya kembali ke kamar saya berdoa, Tuhan terima kasih, anakku pulang dalam keadaan sehat, tidak terjadi apa-apa. Coba bayangkan, pulang-pulang jam 1 malam yang diceritakan perjalanannya. Bapak Ibu, tol Cipali itu gede. Itu kalau orang ngantuk set gitu aja saudara, itu bisa masuk ke kanan dan mobil berguling. Saudara.
Di jalan tol Cipali itu enggak ada mobil yang pelan-pelan, semuanya kencang. Dari situ saya malam hari saya bersyukur, Tuhan Engkau baik. Terima kasih. Sepanjang hari Engkau membuat hatiku gundah gulana untuk apa? Aku bersyafaat untuk anakku yang dalam perjalanan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan adalah satu bagian untuk apa? Untuk kita bisa menjaga suasana hati kita dengan baik. Daud sadar hidupnya itu sering bergelut dengan ancaman bahaya. Dalam kondisi seperti ini Daud memohon belas kasihan Tuhan karena Daud sadar bahwa kekuatannya sangat terbatas. Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang bapak? Ya hanya berdoa untuk keselamatan anak, betul? Hari ini kalau Anda mungkin juga sedang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak baik, berdoa. Mungkin engkau tidak mampu untuk engkau melepaskan pengampunan, engkau belum bisa mengampuni, mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mengampuni, memampukan Anda untuk sanggup Anda mengampuni. Kalau mungkin hari ini engkau merasa belum bisa menerima keadaanmu, karena kondisimu tidak baik hari ini, mohon belas kasihan Tuhan, supaya apa yang tidak baik itu tidak menekan Anda, tetapi justru sebaliknya, engkau diberikan kekuatan untuk memutarbalikkan keadaan, yang tidak baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Dibuat Tuhan Anda menjadi orang-orang yang menang. Anda mengalami apa yang baik. Dan kondisi sekarang ini Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri, ada banyak orang dihantui rasa cemas, rasa takut, rasa kecewa. Tetapi ketika kita mohon belas kasihan Tuhan itu, sama seperti Daud, kasihlah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari. Orang-orang memerangi aku dan menghimpit aku. Apa yang hari-hari ini menghimpit engkau? Mungkin bukan orang-orang jauh yang membuat engkau terasa terhimpit. Ada orang-orang dekat yang merongrong saudara, yang rasa-rasanya akan menjatuhkan saudara, mungkin di dalam pekerjaanmu, di dalam lingkunganmu. Mohon belas kasihan Tuhan untuk Anda diberikan kekuatan menghadapi segala sesuatu. Kunci untuk mengatasinya adalah memohon belas kasihan Tuhan. Ini yang harus kita tahu. Karena kemampuan kita terbatas. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang dan menghadapi hal yang baru. Yang kedua adalah mempercayakan diri kita ini kepada Allah. Di dalam ayat yang keempat di sana katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada siapa kita mempercayakan diri kita? Kepada kekayaan kita, dengan relasi kita. Mempercayakan diri kepada Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu, hanya Tuhan yang layak kita percaya. Daud itu yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa musuh-musuhnya itu tidak dapat berbuat apa-apa karena Allah. Keyakinan ini didasari Bapak Ibu, karena Daud ini memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah. Melalui pengalaman hidup bersama Allah yang menjadi bahan perenungan pribadinya. Jadi kalau kita sering punya pengalaman dengan Tuhan, maka kita ini akan dipertajam. Hari Sabtu kemarin saya baru dipertajam tentang apa? Saya sedang dipertajam tentang kepekaan, peduli. Saya yakin kalau saya nggak peduli, kemudian saya tidak di dalam setiap waktu itu saya diingatkan itu dan saya mulai berdoa. Meskipun saya tidak, Pak sedelok ya Pak, saya naik ke ruangan kemudian saya berdoa, enggak. Tetapi doa sesaat. Pak Gideon mengajarkan yang namanya doa nafas. Jadi setiap sedotan nafas kita ini doa. Doanya pendek-pendek, itu doa nafas. Tuhan tolong, itu doa nafas. Doa nafas, doa yang keluar dan hempuskan dengan sebuah keyakinan. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jagai. Pak ini dibatin, oh iya. Oh Tuhan tolong. Itu terjadi di hari Sabtu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada Allah.
Orang kalau menerima kepercayaan dari kita, dia akan melakukan bagiannya dengan baik. Dia punya kesempatan untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Misalnya, saya mau pergi ke Semarang sekeluarga. Kemudian saya bilang sama Pak Yoyo, Pak Yoyo, saya mempercayakan ya Pak semuanya sama jenengan. Saya harus pergi ke Semarang. Pak Yoyo yang saya beri kepercayaan, saya mempercayakan segala sesuatu. Kalau Pak Yoyo perlu bertindak, Pak Yoyo akan bertindak. Misalnya ada orang datang, Pak polisi datang ke sini. Pak pendeta di mana? Wah, ke Solo Pak. Saya yakin percaya Pak Yoyo, enggak hanya, oh ke Solo Pak. Ke Solo Pak, enggak ada di sini Pak. Ya, besok aja ya, Bapak ke sini lagi karena Pak pendeta enggak di rumah gitu. Enggak. Ketika saya mempercayakan Pak Yoyo untuk saya titipi, Pak saya pergi ke Semarang, itu ada Pak polisi, Pak Yoyo akan temui, oh mari Pak silahkan duduk, apa yang bisa saya bantu Pak? Oh saya gini-gini, oh baik Pak, saya mewakili gembala sidang bla 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 bla. Betul? Delalah saudara, sudah Pak polisi pergi, ini kok bau sangit di mana-mana. Siapa ini yang masak dan lupa mematikan kompor sehingga gosong? Cari sana ndak ada, sini ndak ada, situ ndak ada. Kemudian dilihat dapur saya mulai mengeluarkan asap. Kira-kira Pak Yoyo berdiam diri? Atau dia akan mengambil kunci, membuka pintu, mematikan kompor? Orang yang dipercaya, ketika dia melihat apa yang tidak baik, dia akan turun bertindak melakukan sesuatu. Sehingga bahaya kebakaran tidak terjadi. Tapi kalau misalnya saya tidak mempercayakan kepada Pak Yoyo, Pak Yoyo, goodbye ya, aku ke Semarang dulu ya. Saya tidak mempercayakan, Pak saya titip, Pak tolong, Pak gantikan saya. Pak Yoyo mungkin ketika saya pergi, Pak Yoyo tidak akan stay di tempat di mana membutuhkan kehadiran saya. Tuhan juga sama. Bukan berarti Tuhan itu tidak kreatif, tetapi Tuhan itu adalah satu pribadi yang menghargai keputusan kita. Kita ini punya hak prerogatif, kita ini punya hak kuasa atas diri kita. Hak untuk memilih, hak untuk menentukan, dan Allah menghargai itu. Anda mau pilih hidup dalam dosa, Tuhan hargai itu. Meskipun hati Tuhan merasa kecewa, meskipun penolong itu berbicara kepadamu, hati nurani berbicara kepadamu, tetapi ketika engkau mengambil keputusan melakukan yang berdosa, yang jahat, maka Tuhan tidak akan kemudian geledek samber dia gitu. Enggak. Malaikat bawa pedang berapi, habisi dia gitu, biar dia tidak berbuat dosa begitu. Enggak. Untuk percaya kepada Allah pun Tuhan memberikan hak prerogatif kepada kita untuk menentukan kita mau percaya enggak, mau menyerahkan hidup enggak, itu kuasa ada di tangan kita. Ada orang berkata begini, Lazarus dan orang kaya, Tuhan kalau boleh datanglah ke rumahku, masih ada keluargaku yang belum percaya kepadamu. Abraham suruh turun, karena kalau ada orang yang turun dari surga, orang yang bangkit dari kematian, datang kepada keluargaku dan memberitahu untuk bertobat, pasti akan bertobat. Tapi Alkitab kita tidak berkata begitu. Oh ya tak kirim, enggak. Dia berkata apa? Sudah ada kesaksian para nabi. Kalau mau percaya, percayalah. Para nabi menurunkan sabda Tuhan, firman Tuhan dituliskan. Ada kesaksian para nabi yang tercatat di mana? Di Alkitab.
Mau percaya atau enggak, tinggal mau baca atau enggak. Itu contoh yang jelas. Hari ini, apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah hari ini? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ketika suasana hatiku tidak baik, aku percaya kepadamu. Engkau Allah yang bertindak. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Keyakinan kita untuk mempercayakan diri kita akan lebih besar ketika kita punya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Percayakan masa depanmu, percayakan jodohmu, percayakan karirmu, pekerjaanmu, masa depanmu, kehidupanmu, pergumulanmu ini kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan akan ambil alih segala sesuatu. Saudara, kalau Tuhan ambil segala sesuatu itu enak loh, saudara. Saya ngalami, saudara. Saya ngalami. Tadi ada satu keluarga yang dari luar kota datang, melihat kita sedang membangun. Dan dia berkata, Om, dari mana asalnya Om itu berani ngambil keputusan untuk membangun, merobohkan, atau buat apa saja? Dari mana kekuatannya? Apakah karena punya tabungan? Nah, tabungan. Gereja kita itu punya dana segitu, itu yang Anda bisa lihat di pengumuman. Itu adalah kristalisasi dari persembahan yang bertahun-tahun. Jumlahnya pun enggak banyak. Itu yang ada di kas itu dengan persembahan yang ada di gereja muka. Itu mungkin hanya 1 kali kebaktian, 2 kali kebaktian, tertutup. Dia bertanya, dari mana datangnya keberanian itu? Aku sih enggak berani. Aku hanya berkata, Tuhan, tolong. Aku takut. Takut apa? Lah kalau bangunannya roboh, nibani orang, siapa yang tanggung jawab? Ya gembala sidang bertanggung jawab. Dan itu tidak punya keberanian untuk mempercayakan diri kepada diri sendiri, hanya mempercayakan diri kepada Tuhan saja. Oh gitu ya Om. Berarti yang mengandalkan sama Tuhan. Ya ngandalke Tuhan saja toh Pak De, wong saya juga tidak punya apa-apa. Oh iya. Jadi tidak boleh ya, misalnya, jadi ini sedang ada satu perbincangan yang cukup kuat di gereja di mana dia melayani. Jadi ketika gembalanya berkata, yuk kita buat sesuatu, pengurusnya mulai bertanyanya begini, tidak bertanya, kalau saya bersyukur pelayan di tempat ini, pengurus di tempat ini, ketika saya berkata, yuk kita buat ini, mereka pasti berkata, baik, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang terbaik? Mereka bicara itu. Nah, ini enggak. Jadi ketika sampaikan kita mau buat ini, satu orang berkata, engkau duitnya saka ngendi? Engkau duitnya saka ngendi? Lah nanti nek kurang piye? Dan saya tadi berkata, jangan mempercayakan diri kepada orang. Percayakan diri kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Lah ya Om, lucu toh Om. Masa cari hamba-hamba Tuhan, muga-muga hamba-hamba Tuhan kui ketika dikasih kesempatan untuk berkhotbah, ngei duit kanggo pembangunan. Lho lha iki piye? Jangan, saya berkata. Teman yang kayak begitu dinasehati. Saudara seiman yang begitu dinasehati, jangan begitu. Percayakan diri sama Tuhan, Tuhan bertindak. Kalau percaya sama manusia, oh kecewa. Pernah ngalami Om? Pernah, saya pernah ngalami. Orang sudah datang, lihat, wah bagus, good. Saudara, besok di sini untuk ini ya, besok untuk sini ya. Besok lembaga saya, organisasi saya akan lakukan kegiatan di sini, boleh, saudara.
Proposal kirim Pak, saya buat, tak kasih. Sampai saya berdiri di tempat ini. Enggak. Lembaga itu enggak memberi. Nuntutnya banyak, memberinya tidak. Saya berkata kecewa, jangan. Percayakan diri kepada Tuhan. Enggak tahu kenapa ketika Tuhan siapkan ini. Ya bersyukur ini memang waktunya Tuhan untuk kita belajar mempercayakan diri. Saya sampaikan jangan, percaya aja sama Tuhan. Tahap demi tahap Tuhan akan atur, Tuhan yang bawa pertumbuhan, Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau Anda sedang menghadapi pergumulan, beban berat, tekanan saudara, percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Kebutuhanmu untuk keluarga Tuhan sanggup cukupkan. Kecil, kalau hanya untuk menyediakan makan kita sehari, Tuhan lebih berkuasa, sanggup lakukan itu. Yang ketiga, ketika kita rindu mengalami kemenangan, lepas dari depresi, lepas dari rasa sikap hati yang tidak baik, saudara. Yang ketiga adalah kita harus memuji Tuhan senantiasa. Ayat yang kelima disanakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Bapak Ibu, pujian kepada Tuhan itu bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah sebuah kesempatan di mana pujian itu seperti seorang yang akan menanam. Pujian itu adalah satu pekerjaan untuk mencangkul, menggemburkan, menyingkirkan batu-batu yang membuat pertumbuhan tidak baik. Menyiapkan tanah hati kita ini untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Makanya kita harus membangun yang namanya kehidupan di mana kita memuji Tuhan. Pujian itu, saudara, memberikan kita ketenangan. Anda kalau sedang bersedih, kalau Anda sedang merasa kecewa, nyanyi puji Tuhan. Nanti akan ada damai sejahtera. Ketika Anda tidak mampu, ketika Anda itu merasa kehilangan, nyanyi saudara. Saya masih ingat ketika saya kehilangan dompet saya, di mana di dalam dompet itu ada uang pendaftaran sekolah anak saya di TK. Cari tidak ketemu, padahal itu sudah harus saya bayarkan. Sudah saya kasihkan kepada bendahara. Bendahara berkata, enggak Pak, bawa dulu pulang. Besok kalau sudah ada keputusan kepala sekolah, Bapak bayarnya berapa baru bayar. Oh gitu ya Bu, itu uang saya ambil, saya gembol, taruh di dalam dompet. Bukan hanya uangnya hilang, dompetnya, surat-suratnya hilang. Pulang cerita sama istri, bingung. Saya masih ingat saya masuk ke rumah yang Hermon punya itu, dulu masih menghadap ke sini. Saya masuk, saya ambil gitar, saya nyanyi. Ketika nyanyi, air mata itu ngalir, sudah nangis. Rasanya itu keloro-loro banget gitu. Kenapa? Uangnya hanya itu-itunya saja. Kami itu terbiasa menyiapkan segala sesuatu itu jauh hari. Karena kami tahu berkat Tuhan itu pasti melimpah, iya. Tetapi tata kelola kita ini harus baik supaya kita dipercaya Tuhan lebih baik. Kami persiapkan uang sekolah anak itu dengan baik. Sampai pada waktu bayar hilang. Saya masuk ke rumah, ke ruangan itu saya ambil gitar, saya nangis, nyanyi. Nangis Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya nangis saya lupa. Ketika saya masuk tadi pintu depan enggak saya tutup. Tahu-tahu anak saya itu jalan duk. Pada waktu itu kan anak TK, anak PAUD itu kan masih kecil gitu. Datang mendekati saya gitu. Saya baru merem gitu. Nyembah, nangis Tuhan. Bapak. Loh ya, nangis tak? Apa yang terjadi? Anak saya itu yang siapa? Yang Jessica atau yang Fania ya? Jessica kayaknya kalau tidak salah. Itu datang berdiri di depan saya duduk lesehan, saya bawa gitar sambil semende gitu, semplah saudara. Anak saya itu sentuh pipi saya,
Ini ada air mata ngalir itu saudara, dipegang dari atas turun gitu. Kaget. Saya ngelihat anak saya berdiri. Kira-kira kalau terjadi seperti itu, terus enggak apa-apa, papa enggak apa-apa gitu. Enggak, saudara. Tambah hancur, saudara. Nangis sama Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan cukupkan. Amin. Hari-hari ini kalau kita menghadapi segala sesuatu, ambil kesempatan puji Tuhan. Anda kecewa, Anda takut, Anda mengalami pergumulan. Ambil kesempatan puji Tuhan. Kenapa? Pujian itu akan memperbarui pertama sikap hati kita. Jengkel, marah, kecewa, lepas. Tenang. Setelah muji menyembah, di dalam pujian itu Tuhan bertahta. Kalau Tuhan hadir, itu tidak pernah yang namanya nganggur. Percayalah di dalam hidupmu ketika engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam persekutuanmu, pujianmu, doamu. Engkau merasakan disentuh Tuhan, Tuhan berbicara kepadamu. Itu yang akan mengubahkan. Kenapa? Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya, dan ketika dia datang, dia tidak pernah nganggur. Dia peduli, dia mengerti. Ya masih kelingan. Dia mengerti, dompetku hilang. Dia peduli, dia akan siapkan. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti. Waktu itu, saudara. Sekarang aku bisa cerita, sekarang aku bisa sampaikan dengan tertawa. Kemarin waktu terjadi peristiwa itu, bisa tersenyum? Enggak. Nopo toh nyalahkan. Wong wis dibayar ngono ya ora gelem nampa. Wis duit wis dicekel mbok ya disimpen. Sesuk neh turah susuke Pak. Wah kan enak. Nah ini saudaraku. Jangankan dapat diskon, mbok-mbokane ilang. Tapi kembali lagi, memuji Allah senantiasa. Di mana di dalam pujian itu kita diubahkan Tuhan. Tuhan bertindak, Tuhan melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Saya tidak ngerti apa yang hari-hari ini sedang merusak hatimu, merusak suasana yang baik di dalam hidupmu. Mulai belajar nyembah Tuhan. Pak, cengeng Pak, lebih baik kita cengeng di hadapan Tuhan. Daripada kita sok hebat, dibuat Tuhan menjadi nyungsep. Tapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan angkat kita. Tuhan akan ubah kita menjadi lebih dari penang. Saya tidak ngerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika Anda membuka hati, memuji Dia, nyembah Dia, Tuhan akan sentuh kita, Tuhan akan jawab kebutuhan kita. Tuhan akan merangkul kita, Tuhan akan membenahi hidup kita. Dan damai sejahtera Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kita, sehingga kita menjadi tenang dan menjadi orang-orang yang diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu memujikan pujian yang terakhir. Dia lebih sanggup, Dia mengerti. Untuk itu kita perlu belajar percaya bahwa hanya Tuhanlah penolong yang setia atas hidup kita. Mungkin saat ini dalam perjalanan hidup Anda menghadapi perkara-perkara yang membuat Anda kehilangan sukacita, menghadapi apa yang tidak baik. Tetapi percaya kasih Tuhan itu akan menerangi setiap langkah hidup kita. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Karena Tuhan itu bersama dengan setiap kita. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu, hari Sabtu malam ketika istri saya menyiapkan pelayanan untuk pagi dan sore ini, pujian ini menyentuh saya. Pujian ini yang begitu menguatkan di dalam kekhawatiran saya. Saya masih ingat saya berdiri di belakang kamera itu. Saya memujikan pujian ini. Hanya Yesus penolong. Tuhan tahu dan aku belajar berserah dan percaya. Itu yang mengembalikan damai sejahtera. Dan apa yang baik terjadi dalam hidup kami. Malam hari ini, mari buka hati kita. Mari berdiri bersama-sama berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari berkata kepada Tuhan, Kau tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Mari akui Dia. Apa yang hari-hari ini mengganggu hidupmu? Apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat engkau gundah gulana? Berserah, percaya, percaya. Dia penolong bagi hidupmu. Oh, Kau Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup hidupku. Ku berserah, kami percaya hanya Yesus setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau, Kau penolong yang setia. sebab pertolongan kami datang daripadamu. Sebab kekuatan kami daripadamu. Sebab Engkau sanggup. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau saja yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau saja. Pegang tangan kami ya Tuhan. Sikinara Sikinara Batangkaya Ralabaso Naralabasia Inara Bara 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 Bara
Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini, biarlah kami terus mohon belas kasihan Tuhan. Pergumulan kami banyak, kekuatan kami terbatas. Untuk itu kami butuh belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup mengulurkan tangan membela hidup setiap kami. Untuk itu kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan malam hari ini dan seterusnya. Biarlah kami tenang bersama Engkau, biarlah kami boleh mengalami damai sejahtera yang baru, antusias, kekuatan, iman yang teguh, bahkan kekuatan yang baru ada dalam hidup setiap kami. Dan biarlah kami memiliki kebiasaan memuji Engkau, kesenangan memuji Engkau. Karena kami tahu Engkau bekerja di atas pujian-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami boleh mengalami mujizat karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi menjadi satu bagian dalam hidup kami yang kami perjuangkan, kami hidupi dan kami lakukan. Sehingga damai dan sejahtera Tuhan yang sempurna turun atas kami dan seisi rumah kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih